guys. Halo, Nama saya Rizky. saya Yuda. Ya, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang bahan-bahan pembicaraan yang umum yang saat ini mungkin sedang terjadi dalam konten Klik Talk. Kenapa Klik Talk? Karena kita mau berbincang-bincang soal segala sesuatu yang bikin kita klik. Ya, semoga semua tetap sehat meskipun di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa kondisi COVID-19 ini sungguh sangat memprihatinkan ya, Yud. Jadi hampir merumpuhkan semua sektor kehidupan, dari ekonomi, keuangan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, transportasi, dan semuanya. Ya, kalau lihat kondisi COVID-19 ini menurut Yuda seperti apa sih? Menurut gue sih yang pasti memprihatinkan ya. Sebuah virus yang nggak kasat mata, tapi dia itu secara eksponensial bisa bertumbuh dengan sangat cepat. Dan bahkan dia tuh spreadingnya cepet banget gitu. Kalau awal-awalnya mungkin waktu masih di Wuhan gitu ya, itu awal yang kita dengar gitu kan, mungkin di Indonesia itu masih kayaknya kita nggak sepele, benar nggak sih? Waktu masih Desember gitu, masih pandemi itu tuh belum dibilang pandemi, masih virus itu di Wuhan aja, dan kita tuh kayak yang nganggap itu sepele. Dan kemungkinan tak akan mungkin sih masuk Indonesia, karena apa, orang Indonesia tuh kuat-kuat, bener nggak sih? Yang makan gorengan di pinggir jalan, terus udah gitu minyak aja kita dikasih plastikan biar tambah gurih dan sebagainya kayak gitu. Makanan jatuh dimakan lagi. Nah, belum 5 menit. Lalu sakit perut tuh sembuh kan. Jadi Ya. pemikirannya masih seperti itu. Iya, jadi kalau awal-awalnya tuh kita masih nggak aware banget. Awareness-nya tuh masih sangat rendah, dan memang sempat karena setelah itu ya, setelah keluar dari Wuhan, maksudnya virus itu ternyata spreading keluar dari Wuhan sampai China gitu kan. Kita juga masih mikirnya anggap remeh gitu kan. Iya, betul. Dan kita masih berpikir pandemi ini hanya akan menumbangkan aja. Ya. Kalau nggak salah 2%. Iya. Tingkat kematiannya hanya 2%. Mungkin penilaian kita mirip kayak SARS atau flu babi waktu itu yang cuman udah lewat gitu. Dan tapi kan waktu itu Indonesia kita nggak kena banget kayak sekarang kan. Kita nggak kena imbasnya. Sekarang berarti udah luar biasa banget. Jadi intinya hal sepele itu sangat buat pelajaran buat kita ya. Jadi buat sesuatu yang memang dinilai berbahaya ya jangan dianggap sepele. Sehingga kita akhirnya istilahnya riuh ya pada bulan Maret ya. Ketika ada pasien positif pertama yang diumumkan, wah semua langsung bergegas, heboh, semua langsung pada panik, lalu masker ditimbun, dijual dengan harga yang sangat mahal. Tapi sebelum ke situ ya, di awal-awal Januari Februari sempat nggak sih kita tuh kan ada yang punya pemikiran gitu, masa sih Indonesia nggak terpapar, orang Singapura aja terpapar, negara tetangga yang segitu dekatnya. Terus waktu itu sempat yang Filipina kena, kita belum ada tuh yang namanya kasus pertama itu muncul kalau nggak salah ya, yang Filipina. Ya. Sudah gitu Malaysia mau lockdown juga kan sempat waktu itu kayak gitu. Kita tuh masih yang sih Indonesia kena gitu ya, sampai WHO juga waktu itu dia mempertanyakan gitu ya, masa sih Indonesia nggak ada yang kena gitu. Kemungkinan sih memang kayaknya sih ada ya, cuman mungkin udah sembuh setelah itu. Ya. Tapi Tapi setelah munculnya kasus pertama, kedua sampai terus sampai sekarang terus meningkat. Dan menurut Pikobar berapa ya? Mungkin nanti bisa Bisa dikatakan. diupdate tiap hari ya. Tapi ya kalau saya lihat memang di akhir-akhir ini jumlah yang sembuh sudah mulai meningkat, jauh meninggalkan jumlah yang meninggal. Karena waktu awal-awal jumlah yang meninggal masih lebih tinggi daripada jumlah yang sembuh. Terus saya berpikir kapan ya ini bisa naik jumlah yang sembuh bisa lebih daripada jumlah yang meninggal. Tapi tau nggak, gue optimis banget bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Teman-teman juga kan harus optimis, betul? Iya. Soalnya kalau menurut gue ya, gue sendiri bersyukur sama pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia itu sangat proaktif dan gue bersyukur untuk itu. Dan kalau mau meneruskan pembicaraan kita nih, kalau gue berpikir kita mau ngobrolin hal-hal yang positif dari sebuah pandemi corona ini. Iya. Betul? Iya,
salah satu memang program pemerintah kan yang pertama ada physical distancing, himbauan supaya kita bisa menjaga jarak meskipun aktivitas terus kita lakukan. Lalu masuk kepada fase wah ternyata jumlah yang meningkat, yang terpapar tuh makin meningkat, makanya pemerintah memberlakukan PSBB kalau sekarang ya. Kalau di Bandung sekarang sudah mulai ada PSBB, jadi kemarin mulai tanggal 22 April 2020. Itu bentuk simbol dari lockdown. Ya, Cuma kalau- tidak sepenuhnya lockdown seperti di negara-negara luar. karena kalau kita pikir orang Indonesia, ya kalau di Jawa Barat pasti kan mereka masih ingin beraktivitas, khususnya mereka yang masih bekerja dan ingin mendapatkan penghasilan untuk biaya hidup mereka. Sedangkan kalau di lockdown berarti pemerintah harus punya anggaran yang begitu besar untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang tidak bisa bekerja. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, pemerintah kita tuh bagus banget punya proaktif yang tinggi. Bahkan kalau nggak salah ya di surat kabar kan dibilangnya PNS tuh Ya. dengan rela hati untuk memangkas gajinya, yaitu itu keputusan dari pemerintah sendiri untuk memangkas gaji mereka dan diperuntukkan bagi masyarakat yang memerlukan, ya terutama mereka yang di bawah garis kemiskinan atau mereka yang tadinya sebelum pandemi ini sebenarnya aman-aman aja, mereka dibilangnya mampu, tapi karena pandemi ini mereka jadi turun peringkatnya seperti itulah kalau bisa dibilang. Dan kita bersyukur balik lagi tadi ya, positifnya dari pandemi ini adalah membuat kita bisa melihat sisi positif dari pemerintah yang proaktif, udah gitu melihat juga sisi positif dari kemanusiaan. Ya, Bener nggak sih? kita lihat sekarang, wah masyarakat sudah mulai bergotong royong. Ya, balik lagi kepada nilai-nilai Ya. Indonesia yang dulu mungkin telah lama luntur gitu ya. Seringkali kita tuh kan pergantian pemimpin demo, ada ini itu naik harga demo dan sebagainya gitu ya. Terus udah gitu ada perbedaan sedikit, selentingan-selentingan dikit gitu ya, yang mungkin menyakiti hati sebagian kecil masyarakat gitu ya, misalnya soal SARA dan sebagainya, itu jadi timbul pertengkaran. Tapi dengan adanya pandemi ini sebetulnya banyak hikmah yang bisa kita dapetin, ya nggak sih? Mungkin kita ke depan next kita mau ngobrolin soal hikmah apa aja sih yang kita terima selama pandemi corona ini. Mungkin nanti ya setelah kalau corona sudah berlalu ya. Mungkin kita bisa sekarang Merefleksi diri gitu ya. hikmat selama sebulan nih di karantina yang disuruh di rumah aja. Cuman melihat gotong royong warga negara Indonesia ya, ada mereka solidaritas influencer menggalang dana, lalu pejabat-pejabat juga ada yang rela tidak dapat THR, terus ada yang potong gajinya untuk Keren membantu penanganan corona. Lalu anggaran-anggaran negara dialihkan semua fokus untuk kesehatan. Lalu bagaimana juga gotong royong masyarakat membagikan masker buat mereka yang belum pakai masker. Ada juga yang bikin sembako, dapur umum, umum. bagi-bagi sembako, dan itu keren banget. Itu nilai-nilai kuno yang kekinian sebetulnya harusnya. Nah, pemerintah kan membuat program menyarankan semua masyarakat di rumah aja. Cuman Stay at home. banyak masyarakat juga yang pada akhirnya harus keluar rumah karena pekerjaan Yang nggak bisa ditinggalin. ya, karena gua aja ya misalnya, gua masih harus bekerja, istri gua bekerja, dan memang kita menerapkan protokol kesehatan ya, kayak kita kerja pakai masker. Cuman memang ada sebagian yang akhirnya dirumahkan gitu. Ya melihat yang dirumahkan ada yang nggak dibayar, ada yang cuma dapat Pemotongan pemotongan setengah. Cuman gue yang melihat kalau gue bekerja, ya sebenarnya pengen di rumah gitu, mengikuti saran pemerintah. Cuma kan memang tergantung kepada perusahaan-perusahaan yang memang mengharuskan karyawan tetap di rumah. Memang ada anjuran work from home, cuman memang Karena nggak semuanya pekerjaan itu bisa dilakukan di rumah. Ada Ya. juga orang-orang yang karena datanya tuh harus ada di kantor misalnya, dia bagian admin atau bagian pajak misalnya, itu kan hal-hal yang krusial yang dimiliki sama perusahaan. Bisa aja dia kerjain di rumah sebetulnya, asal koneksi internetnya tuh kencang. Tapi apakah perusahaan juga memperbolehkan, karena itu ada data-data penting
perusahaan yang ada di situ. Jadi Iya. itu juga menjadi salah satu kendala kenapa ya work from home itu nggak semuanya mungkin bisa melakukannya dengan Iya. dengan semestinya gitu. Nah, gua kan sekarang apalagi sudah masuk ke fase PSBB ya di Kota Bandung. Gua sama istri gua masih harus kerja. Cuman ada satu yang gua Kendala. ada peraturan yang gua Tidak boleh berboncengan. Iya. Nah, itu guys, gimana ya? Gua Sebenarnya memang di situ dikatakan tidak boleh berboncengan. Cuman aturan dari gubernur dan wali kota Bandung ternyata berbeda. Kalau dari gubernur dan mungkin ada sebagian daerah memperbolehkan boncengan asal satu alamat, satu KTP, satu keluarga lah istilahnya. Nah terus gua harus nganterin ini semua tiap pagi pakai motor berboncengan. Apalagi gua bawa anak juga harus nganterin dulu ke mama gua untuk diurus. Terus gua kerja, istri gua kerja, baru malam gua jemput lagi anak, baru pulang ke rumah. Cuman kan logikanya gini, berboncengan suami istri, anak, terus kita di rumah bukan berboncengan lagi kan, tidur sekasur, istilahnya berpelukan, berdempetan. Tapi kenapa waktu berboncengan nggak boleh? Gua nggak ngerti. Jadi ketika harus melewati checkpoint PSBB ya itu harus diperiksa. Ada sebagian di wilayah Kota Bandung ketika lewat checkpoint masih boleh. Ada juga ada lewat checkpoint, ada yang nggak boleh. Walaupun itu sekolah. Sekeluarga. Yang gua miris itu lihat di berita ada istrinya lagi hamil, dibonceng, diberhentiin sama polisi. Istrinya disuruh turun Itu naik ada angkot. videonya. Logikanya pindah ke angkutan umum, ketemu orang yang tidak dikenal, kita nggak tahu riwayat kesehatannya. Tapi kalau suami istri kan tahu si suami sakit apa atau punya kondisi kesehatan. Jadi gue masih mempertanyakan soal logikanya seperti itu. Mungkin tata cara dari tiap checkpoint yang mungkin berbeda-beda Ya, dengan mereka. memang dikatakan tidak boleh berboncengan itu sesuai dengan anjuran dari WHO. Cuman ya memang melihat gubernur membuat aturan A, wali kota B, jadi kayaknya kurang sinkron. Jadi ya kita Mungkin sebagai perlu masyarakat koordinasi ya supaya lebih jelas aja. Ya memang kalau jelas ya udah semua jangan, kalau memang tidak boleh ya udah semua checkpoint tidak boleh, jangan sampai ada checkpoint ini ngebolehin, jadi kan kita bingung ngapain di situ boleh di sini nggak boleh kayak gitu. Nah kita berbicara soal hikmat ya selama hampir sebulan ya kita di rumah. Oke. Jadi kita mau ngomongin soal hikmah dari pandemi corona. Menurut dia Yuda selama Selama sih segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, betul nggak sih? Selama sebulan lebih kayaknya dari bulan Maret ini udah hampir Mei loh. belasan Maret ya kita Belasan yang sudah Maret. belasan Maret udah disuruh di rumah, terus kita kerja sudah disarankan di rumah. Udah sebulan lebih lah bekerja dari rumah. Walaupun sebetulnya gue pun nggak 100% work from home. Gue sendiri sebagai guru pengajar, karena gue juga ngajar anak autis. Itu gue sempat ke rumahnya karena untuk ya belajar lah sama dirinya kayak gitu ya. Terus ya nggak work from home sebetulnya, nggak 100% work from home gitu. Walaupun ada juga kerjaan lain, kerjaan freelance lain yang gue kerjain memang dari rumah gitu. Hikmahnya sebetulnya ya kalau dihitung ya cukup banyak gitu ya. Satu, yang pertama itu gimana kita ngerasain yang namanya kita kerja seperti orang yang passive income. Iya. Ya nggak sih? Kita nggak perlu keluar rumah, tapi kita ya bersyukurnya buat yang tetap menerima arus keuangan ya. Masuk walaupun mungkin cuma 50% atau itu ya, seenggaknya sedikit merasakan yang namanya passive income itu kayak gimana. Nggak perlu keluar rumah tapi dapat duit gitu misalnya. Atau nggak kerja dari rumah dan nggak perlu harus manasin motor atau mobil dan kita keluar bermacet-macetnya di luar kayak gitu ya. Dan sisi positif yang kedua adalah lebih lebih ke budget sih ya. Jadi dari segi keuangan tuh memang untuk yang mungkin dari segi penerimaan ada juga yang berkurang juga ya. Tapi juga dari segi pengeluaran menyesuaikan jadinya. Jadi nggak perlu keluar banyak uang untuk bensin, terus yang biasanya harus
bekal, misalnya kalau misalnya gue kan ke sekolah ya, bawa bekal, kayak lu ke kantor juga kan bawa bekal. Jadi itu agak di-reduce, jadi lebih banyak masak di rumah atau nggak usah jajan di luar, kayak gitu sih. Sisi positifnya yang pertama itu dari merasakan bagaimana rasanya kayak jadi seorang passive income. Sudah gitu dari segi keuangan juga pengeluarannya berkurang, walaupun mungkin ada sisi penerimaan juga yang sebetulnya menyesuaikan. Terus udah gitu jadi lebih sering sama keluarga. Yang ketiga ya buat kalau buat gua yang merasakan sempat work from home kayak gini, jadi lebih sering ketemu sama keluarga, lebih intens. Terus udah gitu jadi lebih care sama rumah. Kenapa? Yang biasanya pergi pagi pulang sore atau malam bahkan ya, tempat tidur tuh hanya sekedar cuman dipakai buat tidur, jadi cuman inget tidur inget kasur ya. Tapi sekarang jadinya hampir mungkin dalam seminggu bisa beberes kamar, jadi udah bahasa Sundanya. Jadi ngeberesin kamar dan peduli dengan my belongings gitu, yang di kamar tuh ternyata gue punya ini ya, ternyata ada ini dan sebagainya gitu ya. Dan merasakan juga gimana nyapu kamar sendiri juga, kalau mungkin biasanya disapuin kan, diberesin sama orang lain gitu kan, nyapu dan ngepel sendiri. Terus dari gitu gue juga ngerasain yang namanya gue masakin buat keluarga. Dan itu salah satu berkat tersendiri yang gue rasakan, yang ya mungkin gue pernah juga sih masakin buat keluarga, tapi ini kan kayak yang selama work from home mungkin hampir sering gitu, dan gue bersyukur bisa masakin buat bokap nyokap, buat mbak gue, karena mbak gue juga ada di rumah kayak gitu ya. Dan itu rasa syukur gue, hikmah dari sebuah corona. Kalau lu sendiri hikmah yang selama corona? Ini anak gue kan lagi jalan mau 3 tahun. 3 tahun ya? Mau 3 tahun, terus memang tiap hari kita kerja kan, karena gua kerja, istri gua kerja, biasa karena kita masih keluarga muda jadi sama-sama kerja. Jadi anak gua anterin ke rumah lama, tapi ketika di rumah kan intensitas waktu work from home kan satu minggu kerja nggak 5 hari sekarang kan, cuma 2 atau 3 hari. Nah selama seharian di rumah bareng anak, gue ini surprise sekali gitu melihat pertumbuhan anak tuh luar biasa. Gue lihat, makin lama makin pintar ya ini anak gitu. Masih ada sesuatu hal yang baru yang gue nggak ketahui, sekarang jadi tahu. Wah, dia sekarang udah bisa ini, sekarang dia udah bisa ini gitu. Karena seharian di rumah bareng. Bayangin waktu kita kerja, kita cuma pergi pagi, ketemu malam, dia juga udah tidur capek. Tapi waktu seharian di rumah, wah, gue sama bisa main bareng. Luar biasa nih, anak kita bertumbuh dengan sangat baik gitu. Yang kedua memang yaitu ya, tapi kalau gua mah masih ngerasa tetap kerja, work from home-nya nggak terlalu work from home lah, jadi tetap ada yang harus dikerjain. Cuman memang kondisinya kalau di rumah ya punya waktu yang lebih panjang. Cuman gua ngerasa mending lebih baik kerja daripada di rumah males-malesan gitu. Kadang gua kalau di rumah flashdisk gua isi sama film-film Korea, karena istri gua juga suka nonton film Korea. Bisa semalaman, terus drakor jam tidur tidak teratur. Pas karena merasa besok libur nggak ada kegiatan, bisa tidur sampai jam 2 pagi, bayangin kayak gitu. Terus bangun siang, jadi kacau lah, terus badan merasa nggak enak gitu, karena mager gitu. Karena siklus tubuhnya tuh jadi berubah kan. Yang biasa kerja rutin, terus kita diam. Benar kayak gitu. Gue juga ngerasain gitu sih kemarin. Nah, terus kadang memang gue ada was-wasnya, khususnya untuk kebutuhan pokok ya. Jadi kadang gue setiap seminggu sekali pasti belanja kebutuhan pokok, beras, gula. Sempet gue cari ke toko, gula udah nggak ada. Bingung ini, gula nggak ada. Sempat ada banyak buying waktu itu kan. Cari Nescafe klasik untuk buat dalgona juga habis. Cari es Vineta Mos juga belum pernah nyobain. Kapan-kapan mungkin kita mau review Vineta itu ya. Cuman bermeso guys. Gue juga belum pernah Vineta. Sama kecil belum pernah. Terus apalagi ya waktu selama COVID ini lagi nge-hits gitu ya, main dalgona di rumah buat segala macam.
ya hikmatnya itu sih. Terus gue ngerasa gue punya waktu banyak untuk merenungkan diri sendiri. Banyak hal-hal yang gue dapet, banyak perenungan yang gue dapat. Gue tuh harusnya seperti apa, kesalahan-kesalahan gue yang gak boleh gue kerjain itu seperti apa. Dan gue kayak punya nasar atau punya komitmen nanti setelah COVID ini selesai, gue pengen ini gitu. Dan memang ini kan masa-masa puasa, masa-masa libur gitu ya. Kadang mau menjelang Idul Fitri kan ada Lebaran. Gue udah kangen, gue udah punya rencana Lebaran ini gue mau pergi kemana liburan gitu. Sekarang tapi ada hikmatnya. Planning itu jadi hilang gitu ya. Tabungan kita butuh. Iyalah. Ya buat teman-teman Jadi sih tabung buat nanti liburan. di masa-masa seperti ini memang safety uang tuh paling penting. Jadi jangan belanjakan uang untuk hal-hal yang tidak penting dulu. Karena ini masa genting, kita harus simpan uang. Khususnya uang itu bisa kita pakai untuk memenuhi kebutuhan pokok sih itu. Jadi yang lain mending jangan dulu beli dulu lah. Kita harus safety uang buat kebutuhan kita sehari-hari. Intinya fokus sama kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Oh iya, balik lagi tadi karena kita ini dalam suasana bulan Ramadan, bulan puasa, kita juga mau ngucapin buat teman-teman yang lagi berpuasa, selamat beribadah, semoga lancar dan tetap semangat di kondisi COVID ini. Ya, nah ini terakhir logika ya. Ini logika gua. COVID-19 itu berakhir kira-kira kapan? Kalau pandangan gue ya, tanpa nanti yang lu ceritain apa soal peluang segala macam matematika gitu. Enggak juga sih, itu pandangan orang soal itu yang pernah gue lihat dari seorang YouTuber. Oke, dari dulu. Kalau gue sih, gue mikirnya kalau mau COVID-19 ini berakhir, berarti patokannya adalah jumlah yang positif tidak akan bertambah sama sekali dalam jangka waktu tertentu, seminggu atau 2 minggu. Kalau menurut gua, berarti fokus kepada mereka yang masih terpapar, kita sembuhkan, lalu jumlah sembuh meningkat, ya, dan meminimalisir orang yang meninggal. Ya kok bisa kita nggak mau sampai ada yang meninggal. Begitu udah positif tidak bertambah, yang sembuh udah meningkat, udah sampai total, udah sampai 100% gitu ya, udah 100% tidak ada lagi yang terpapar dan semua sudah sembuh. Yang pemikiran gue berarti kan itu udah berakhir, tapi tidak akan bisa berakhir kalau kita nggak memperpanjang waktu untuk bisa menutup daerah, gitu maksudnya. Yang dari luar negeri jangan dulu masuk dulu deh gitu. Karena belum tentu misalnya kayak Indonesia sembuh, belum tentu negara lain juga udah sembuh gitu. Karena takut masuk lagi, nyebarin lagi gitu. Jadi harus bisa bukan nge-lockdown ini negara kita ya, udah aja seputar negara kita dulu gitu. Walaupun memang ada ini sih apa, kalau nggak salah dengar ya, ada yang bilang kalau yang udah terpapar udah sembuh katanya imunnya cepat respon dan cepat sembuh, dan sehari pun bisa sembuh. Tapi ada juga katanya udah terpapar tapi bisa terpapar lagi dan bisa ada ya kayak gitulah. Cuman ya tetap aja harus menjaga. Kalau di kemarin gua baca berita di Amerika Serikat, bukan Bill Gates, itu Bill Gates ya. Siapa ada artis Hollywood, dia positif, dia tuh waktu pulang dari Aussie sembuh. Terus si plasma darahnya mau diuji coba untuk dijadikan tas vaksin karena dia sudah sembuh. Itu ceritanya. Ya kita masih terus berharap supaya vaksin COVID-19 ini bisa segera ditemukan. Coba cerita yang tadi yang soal hitungan. Sebenarnya nggak hitungan secara detail ya kalau yang gue omongin, ya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube channelnya salah seorang YouTuber yang mungkin teman-teman juga udah tahu. Itu jadi ada kurvanya gimana caranya kurva pasien orang-orang yang terpapar COVID itu sebetulnya bisa menurun gitu loh. Jadi supaya orang-orang yang sakit ini intinya tertangani oleh para tim medis kayak gitu. Jadi menurut dia, jadi dengan perhitungan matematika dia, jadi kalau misalnya masyarakat Indonesia itu misalnya ya
pemerintahnya nggak proaktif dan masyarakatnya pun mahiwa sorangan ya, itu tuh bisa September atau bahkan lebih, itu bisa setahun lebih gitu ya. Tapi kalau misalnya pemerintahnya proaktif tapi masyarakatnya enggak, itu bisa sebelum September, sekitar Juni atau Juli kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dua-duanya proaktif, pemerintah dan masyarakat, itu sekitar Juni pun katanya beres untuk di Indonesia gitu ya. Dan kalaupun Indonesia udah beres, kan kita juga belum tentu bisa untuk liburan ke luar negeri atau kemana gitu ya, masih sebetulnya belum aman sepenuhnya, karena sebetulnya corona ini kan nggak cuma di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia gitu. Jadi kemungkinan sih untuk corona ini bisa secara logika juga ya, tadi menurut gue pribadi ya, kemungkinan bisa sampai setahun ke depan untuk dunia ini sembuh ya, dunia loh ya. Kita berkata soal dunia karena ada juga negara-negara yang gue juga kemarin ngobrol sama ada temen, ada negara-negara yang pemerintahnya tuh kurang proaktif, bahkan nggak sama sekali ya. Jadi bisa sampai di pinggir jalan tuh ada yang bergelantungan. Ekuador, kalau nggak salah gue lihat yang di Ekuador. Jadi ya kayak gitu kan kasihan banget gitu loh, dan pemerintah nggak proaktif. Jadi nah itulah salah satu hal yang gue syukuri, gue lahir di tanah Indonesia. Saya bersyukur dengan pemerintah yang ada saat ini begitu proaktif. Terima kasih, dan itu sangat menolong kami para masyarakat, dan himbauannya juga buat kita sama-sama para masyarakat, mari kita taat dan disiplin sebisa mungkin. Kalau misalnya tidak harus keluar rumah, kecuali yang memang harus keluar rumah karena harus bekerja, ya monggo. Asal tetap kita menerapkan standar-standar kesehatan. Salah satunya adalah pakai masker, pakai sarung tangan, pakai motor atau memang mau ya biasa juga pakai sarung tangan juga nggak apa-apa. Jangan panik juga, jangan panik buying juga, karena kasihan mereka juga yang perlu kebutuhan pokok itu juga perlu. Cuman satu lagi yang paling penting, kesadaran masyarakat bahwa menjaga diri itu sangat penting. Karena gua lihat pas PSBB Kota Bandung ini, kan semua memang nggak boleh keluar rumah atau memang keluar untuk beli bahan pokok. Menjelang buka puasa, ya bener. Waduh, itu kayak hari biasa juga udah aja berdempet-dempet, bertumpuk gitu ya. Di daerah rumah gue juga gitu, ada yang ngabuburit bareng-bareng, terus udah gitu mau beli ya kolak lah apa segala gitu, terus ngantri ya. Jadi motor juga udah berseliweran gitu, karena mereka menjelang buka puasa kan mencari makanan. Cuman alangkah baiknya kalau memang tiap tempat dagang atau memang dari masyarakat sendiri ya punya kesadaran, misalnya lagi penuh ya udah jaga jarak dulu belinya, atau si pedagang bisa membuat saran-saran atau suruh ngantri dengan ada jarak. Gitu. Cuman ini enggak. Jadi memang kesadaran masyarakat ini yang paling penting gitu. Memang kalau kita lihat di fasilitas umum di Kota Bandung ini udah mulai bagus ya, maksudnya kayak gue kemarin ke apotek udah dikasih pembatasan. Terus gue ke salah satu apotek tuh di depannya ada security, si satu ngecek gini gitu, gue kira gue mau ditembak. Sudah gitu satu lagi nyemprotin hand sanitizer. Itu penting gitu ya, kayak gitu. Wah, kita merasa terjaga. Masuk ke supermarket juga udah mulai ada protokol kesehatan. Cuman yang belum ada tuh kalau orang-orang pinggir jalan jualan itu belum ada protokol kesehatan. Jadi perlu kayak gitu. Ya kurang lebih kita terus berharap COVID-19 ini cepat berakhir. Kita sama-sama berdoa supaya semua bisa kembali lagi normal. Kita semua bisa mudik lebaran. Kita bisa bersosialisasi, harus ada jarak, nongkrong lagi, terus main lagi, lalu belajar ke sekolah lagi, kuliah. Guru-guru udah pada kangen sama murid-muridnya, dosennya sama mahasiswinya. Salah. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ya kurang lebih pembicaraan kita kali ini cukup sampai di sini. Iya, dan itu dia. Ini awal Talk and Play. Kita baru mulai ya ngobrol ini ya, siapa tahu kedepannya bisa panjang, ada hal-hal yang mungkin kita bisa sharing sama teman-teman, atau ada bahan pembicaraan yang
bisa kita omongkan. Mungkin teman-teman ada ide supaya kita bisa angkat ide pembicaraan itu dalam setiap rubrik-rubrik yang akan kita bicarakan. Silakan bisa kirimkan oleh komen yang ada di bawah sini. Jadi ya siapa tahu kita ngobrol gini ada pencerahan buat teman-teman juga bisa kasih feedback buat kita, masukan juga. Gitu dia. Terima kasih, saya Rizky. Saya Yuda. Nanti kita ketemu lagi di Click and Talk. Bye bye.